If there are over 7 billion people on earth, then why do I feel so alone? If there is someone for everyone, then why does it feel like it's just me? If I have friends, then how come I can end up feeling so friendless? If I have family, then why do I sometimes feel like a family of one? These are some of the questions that I've had to ask myself at times, but I have never seemed to get an answer until I look into the Word of God. The truth is, if you know Jesus, you are not alone. You are not alone. No matter how many times you have walked by yourself, God says that He will be with you wherever you go. No matter how many times you have fallen and had to pick yourself up, Jesus says that He knows you and that He laid down His life for you. You are not alone. No matter how hard things have gotten, the Bible says that nothing can separate us from the love of Christ. You are not alone. No matter how long you've been waiting, Jesus says that He is coming back, and until then, He has sent His Holy Spirit to live in you. You are not alone. No matter what your situation has turned into, Jesus promises that you can find rest in Him. You are not alone. No matter who has deserted you, Jesus says that He will be with you always. You are not alone. But the Bible does show us what loneliness is like. Utter loneliness is what Jesus experienced as He hung on the cross. Loneliness, sin, death, and separation are what He overcame, so that we could be with God, so that when we repent and turn to Him, we can rest in His presence, so that we can experience His friendship forever. 大家好，平安。Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah MDC. Mari kita bersatu hati, kita persiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah, memuji Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka yang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Yehova 作王，万民当战斗。他坐在二基路伯上，地当动摇。耶和华在西安伟大，他超乎万民之上，他们当称颂他。大而可畏的名，他本为圣。Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian mulia bagi Allah. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin ayat pertama, kedua, ketiga dalam bahasa Indonesia. 着耶稣可亲近天父，他
耀归天父。神的赦罪恩典映出而光存，无论什么罪人靠主都得赎。你和谁其中有真心不移，救你舍蒙赦免，永远不再停。赞美主，赞美主，天地当尊他名。赞美主，赞美主，天地都当欢喜。接着乘着耶稣可亲近天父，他已成功救赎，荣耀归天。Ayat 3 dalam bahasa Indonesia. Mengajarkan kebenarannya, sungguh senang dan di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Tablah penebusan mulia bagi dia. 赞美主，赞美主。赞美主，赞美主，天地当尊他名。赞美主，赞美主，万民都当欢喜。接着乘着耶稣可亲近天父，他已成功救赎，荣耀归天。他已成功救赎。成功救赎，荣耀归天父。 Silakan duduk, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Bapa yang di sorga, kami bersyukur dalam situasi yang tidak menentu ini, kami boleh tetap hadir datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kemajuan zaman dan teknologi, sehingga kami bisa berkumpul dan beribadah kepadamu. Kami memohon Rohul Kudus Tuhan menguasai hati kami, memimpin di sepanjang hidup kami, dan khususnya memimpin ibadah kami. Sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Itu kerinduan hati kami. Dan kami mohon turunkanlah damai sejahtera-Mu bagi kami-kami yang menguduskan nama-Mu dan beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita nyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Suka, bersuka dalam Tuhan. Mari
hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Pertama kita berdoa untuk wabah COVID-19 di seluruh dunia. Sampai hari ini jumlahnya sudah melebihi 4 juta. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dunia, tapi kita tahu itu juga akan berimbas kepada kita. Sebagai orang percaya, kita selalu percaya Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus pegang kendali atas seluruh dunia. Mari kita minta Tuhan turut campur tangan, melindungi orang-orang percaya, melindungi jiwa-jiwa di dunia. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita tetap mendoakan penginjilan sedunia. Karena kita percaya, hanya nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Biarlah Injil tetap diberitakan, walaupun situasi seperti ini. Kita minta pertolongan Roh Kudus, bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, misionaris, penginjil, pendeta, warga jemaat, memberitakan Injil kepada dunia, pada siapa saja. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita tetap berdoa untuk MDC, Methodist Discipleship Community, komunitas kita. Doakan rekan-rekan kita yang belum bisa kembali ke Indonesia. Doakan juga rekan-rekan kita yang belum bisa bekerja. Doakan rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan membuka jalan. Baik bagi para hamba Tuhan, majelis dan jemaat di MDC. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang berikan penghiburan. Tuhan yang berikan kekuatan, bahkan sukacita. Mari kita sama-sama buka suara. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan kami tahu itu juga turut mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan kami. Namun kami selalu percaya Engkau pegang kuasa. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami rindu turut campur tangan Tuhan. Kami sedih melihat jiwa-jiwa yang melayang. Ada 4 juta orang lebih terjangkit. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menolong WHO. Engkau membersihkan semua orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi COVID-19. Dan Engkau berikan hikmat bagi seluruh dokter-dokter, bahkan pemerintah-pemerintah di dunia, khususnya Indonesia. Tuhan berikan hikmat bijaksana, supaya penanganan COVID boleh berdampak positif, boleh selesai dengan cepat. Kami juga turut berdoa ya Tuhan, untuk
penginjilan sedunia. Kami percaya ada begitu banyak jiwa tinggal di dalam kegelapan. Bahkan yang setiap hari kami bertemu dengan mereka. Berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Berikan hikmat bagi kami. Juga kami berdoa untuk para misionaris, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan jemaat yang aktif melayani pemberitaan Injil. Kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, membuat Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Methodist Discipleship Community. Kami hari ini berdoa untuk komunitasnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ke MDC untuk digembalakan. Mereka adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjaga, Engkau memelihara, Engkau memberikan rasa aman, dan Engkau jugalah yang memberikan sukacita bagi mereka melewati kehidupan yang dipengaruhi wabah ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bisa kembali ke Indonesia. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka, berikan damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di Indonesia, yang terganggu pekerjaannya, yang terganggu kehidupannya, yang menghadapi berbagai persoalan. Tuhan kiranya buka jalan, berikan solusi, dan kami juga turut berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang membutuhkan lawatan dari Tuhan, mereka yang sakit jasmani, yang lelah rohani. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah. Tuhan berkati rekan-rekan kami, berikan pemulihan, buka jalan, berikan solusi. Terima kasih Bapak, kami rindu umat-Mu, orang-orang percaya dalam komunitas kami, semuanya dalam damai sejahtera dan rasa aman. Berkati rumah tangga mereka, dan tetap berkati mata pencaharian mereka. Berikan sukacita, kedamaian yang dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami rindu seluruh jemaat MDC boleh bertumbuh di tengah-tengah COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau. Kami tahu Engkau pegang kendali, dan kami tahu Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam kekuatan di hidupku. Kita katakan lagi, kita punya kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selap. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
goyah selah kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Ajaib Kau Tuhan yang sanggup pulihkan keadaanku. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Baik, kita akan menyerahkan waktu ini pada penginjil Hendriensi untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu, kami yakin Tuhan, bahwa kekuatan di hidup kami hanya berasal dari Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Terus berbicara dalam hidup kami. Karena disitulah letak kekuatan kami. Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang ada hari ini, yang mendengar, yang mengikuti ibadah hari ini, dan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan, kami mengerti dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami semakin teguh di dalam Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ketemu lagi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ketemu lagi di dalam minggu yang kedua di dalam Bapak Ibu, saya rindu kita membuka Bapak Ibu, saya rindu kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Semua Bapak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah janji Yesus, jangan gelisah hatimu. Nah, ini bagian dari Yohanes pasal 14 ayat 1 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Jangan gelisah hatimu. Kalau bicara soal gelisah di dalam kondisi saat ini, tentu hampir semua orang, bahkan semua orang sedang berada di dalam kegelisahan. Dan tidak ada satu orang pun yang mungkin tidak gelisah atau tenang-tenang saja. Apalagi kita melihat sampai saat ini belum ada titik terang untuk kasus COVID-19 ini. Tapi kita percaya ada satu janji Tuhan seperti yang kita tadi nyanyikan, kekuatan di jiwa kita itu ada dalam Yesus. Dan janji Tuhan itu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu, waktu-waktu yang kita lewati baik susah, senang, sakit, sehat, selalu kita lewati dengan keseharian kita dan kadang-kadang kita merasa bahwa waktu itu berlalu buru-buru, sangat buru-buru. Dan tiba-tiba kita sudah melihat anak-anak kita sudah besar atau kita sudah melihat bahwa segala yang kita sudah lewati, masa-masa sukar yang kita lewati dulu sudah berlalu atau sekarang yang kita lewati nanti akan berlalu dan semua itu berlalu secara buru-buru. Nah, tapi ada yang manusia perlu sadari bahwa dia membutuhkan di dalam melewati hari-hari hidupnya. Ada satu hal yang dia sangat butuhkan, yaitu kedamaian. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengatakan seperti ini. Mangan orang makan, yang penting kumpul. Artinya makan tidak makan, yang penting kumpul. Ada kebersamaan, ada sukacita, ada kedamaian. Atau ada orang juga mengatakan, tidak apa-apa kita miskin, tetapi yang penting ada kedamaian. Banyak orang yang mengatakan seperti itu menunjukkan bahwa semua orang merindukan satu kedamaian. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, apa hal-hal yang kita alami itu selalu membuat kita menjadi gelisah. Selalu membuat kita khawatir. Selalu membuat kita merasa apa yang akan terjadi pada hari ke depan. Apa yang akan terjadi dengan kita. Tentunya karena ketidakpastian itu membuat hati kita gelisah. Nah Bapak Ibu, hari ini kita melihat murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam pasal 13 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, anak-anakku tinggal sesaat lagi aku bersama dengan engkau, dengan kalian. Ketika mendengar hal itu, murid-murid Tuhan Yesus merasa satu kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat dan harapan mereka akan terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan harapan mereka secara dalam konsep pemikiran mereka, Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi kenapa Yesus katakan Yesus akan pergi meninggalkan mereka? Ketika mendengar itu mereka merasa gelisah. Mungkin di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka berpikir, kenapa Yesus mau tinggalkan kita?
Kenapa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita? Memangnya Yesus mau kemana? Dan apa sebenarnya yang membuat Yesus mau meninggalkan kita? Dan dalam kegelisahan itu, Tuhan Yesus tahu. Dan ketika Simon mengatakan dalam pasal 13 ayat 36 itu, Simon mengatakan, Tuhan engkau mau kemana? Engkau ke situ, aku ke situ. Aku rela berkorban untukmu. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu rela mempertaruhkan nyawamu, sesungguhnya sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kalian, di situ Tuhan Yesus mau mempersiapkan mereka bahwa inilah sudah mulai waktunya karya penyelamatan Tuhan itu dinyatakan. Mulai dari kematian Yesus, kemudian kebangkitan Yesus sampai pada kenaikan Yesus. Kamis ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mengatakan seperti itu Tuhan Yesus mau mempersiapkan mereka, para murid itu, dengan mengatakan bahwa engkau harus tenang. Walaupun saya tidak bersama dengan engkau, engkau jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada perkataan jangan gelisah ini, saya ingin menjabarkan ada satu hal yang sangat penting bagi kita. Yang orang yang mengatakan jangan gelisah hatimu, artinya kita mau kenal siapa Tuhan Yesus yang mengatakan jangan gelisah hatimu. Kalau kita di dalam keadaan yang sulit, di dalam satu pergumulan masalah yang besar, kemudian ada seorang yang datang mengatakan, hei kamu, jangan gelisah hatimu. Kita harus tahu siapa yang mengatakan itu kepada kita, betul bukan? Kita harus tahu dia punya kuasa apa sehingga dia mengatakan kepada saya jangan gelisah hatimu. Dia punya jalan keluar apa sehingga dia mengatakan kepada saya jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus di dalam pasal yang sudah kita baca ini. Perkataan yang sungguh luar biasa yang menyatakan siapa diri Yesus sebenarnya. Banyak orang Kristen seringkali melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai yang menyelamatkan, sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tapi satu hal yang harus menjadi dasar iman kita, siapa Yesus sebenarnya, dia adalah Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama satu persatu ya, kita lihat bersama-sama. Pertama, perkataan Tuhan Yesus ketika dia selesai mengatakan janganlah gelisah hatimu, dia katakan apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Percaya kepada Bapa adalah juga percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah manusia sejati benar, tapi Yesus juga adalah Allah sejati. Yesus tidak sedikit lebih rendah dari Allah Bapa. Tidak. Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Itu yang penting bagi kita. Dasar iman kita harus teguh di situ. Sehingga kita tahu bahwa setiap apa yang Yesus katakan itu dari Bapa. Di situ yang pertama kita lihat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Kita skip itu dulu. Kemudian kita lanjut. Ketika Yesus sudah menjabarkan semua itu, Thomas yang nantinya dia akan tidak percaya Yesus bangkit ya. Thomas ini dia bertanya kepada Yesus seperti ini. Kita membayangkan kita berada di sekeliling percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Thomas mengatakan gini, Tuhan, Engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Dan Thomas tertarik dengan rumah Bapa itu. Karena di situ dia akan bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia mengatakan seperti ini, Tuhan kami tidak tahu Engkau mau pergi. Jadi rumah Bapa itu mereka masih bingung, rumah Bapa itu apa, di mana gitu ya. Kemudian dia katakan,
Bagaimana? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Waktu Thomas mengatakan itu, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini perkataan Tuhan Yesus yang berikutnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini ada pengertian akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita mau lihat di sini. Ini mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah jalan kepada Bapa. Jadi setiap orang, setiap manusia yang mau bertemu dengan Bapa harus melalui Yesus. Tapi tidak sampai di situ saja. Dan kebenaran. Artinya dia adalah kebenaran yang membenarkan setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Dan tidak sampai di situ saja. Lanjut lagi, dia adalah Allah yang memberi hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Yesus adalah jalan kepada Allah. Yesus adalah kebenaran yang membenarkan. Dan Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Dan kemudian dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus sendiri yang menjadi jalan untuk kita bisa selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pengajaran Kristen yang tanpa disadari berusaha menyampingkan Yesus. Tapi sesungguhnya tanpa Yesus engkau tidak akan bertemu dengan Bapa. Tanpa Yesus, engkau tidak akan selamat. Tanpa Yesus, engkau tidak bisa pergi ke rumah Bapa. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini penting bagi kita. Kemudian Yesus mengatakan lagi, kita lihat perkataan-perkataan Yesus. Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapa. Ini kembali memproklamasikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dilanjutkan lagi, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Wah, Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan, di mana di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tidak ada itu. Tapi saudara, firman Tuhan yang kita baca ini jelas sekali menekankan. Yesus sendiri mengatakan, sekarang ini kamu mengenal dia, dia siapa? Dia Bapa. Dan kamu telah melihat dia. Bagaimana mungkin melihat Allah, melihat Bapa itu? Lihat Yesus, itu menunjukkan keilahian Yesus. Yesus dengan seluruh eksistensi dirinya, dengan seluruh perbuatan dan perkataannya adalah diri Allah yang diperkenalkan kepada manusia. Ini Yesus jelaskan kepada murid-murid pada masa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih bingung, kita masih ragu, kita masih berpikir mana mungkin seperti itu, mana mungkin 2 menjadi 1 atau 3, Tritunggal itu mana mungkin dan sebagainya. Tapi itu pun yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika Yesus sudah menjelaskan begitu rupa, Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-8, Filipus katakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan apa? Sekarang ini kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Artinya dia sudah ada di tengah-tengah kamu. Dia ada bersama-sama dengan kamu, yaitu Yesus yang adalah Allah. Tapi Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Kami ingin mengenal Bapa. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ketika Filipus mengatakan itu, bertanya itu, saya yakin dengan nada yang sedih Tuhan Yesus mengatakan, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus. Filipus, kamu sudah sekian lama bersama-sama dengan aku. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kalau kita berada di dalam posisi Filipus, dan Tuhan mengatakan, kamu sudah sekian lama mengikuti aku. Kamu sudah sekian lama beribadah. Kamu sudah sekian lama terlibat dalam pelayanan. Tapi kamu tidak mengenal aku. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan bagi kita.
Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus selanjutnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu sama. Penekanan di dalam ayat yang sebelumnya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Kemudian Yesus mengulang lagi, barang siapa telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Bagaimana engkau katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka begini. Yesus dengan Bapa itu adalah satu. Dan Yesus, Bapa itu dengan kasihnya sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia di dalam Yesus. Dan itu yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini diulang berulang-ulang kali oleh Tuhan Yesus supaya menekankan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang di dalam kasih Kristus menyatakan dirinya untuk menebus manusia. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus menjelaskan semua itu, Tuhan Yesus tahu sangat sulit pikiran manusia itu mencerna Allah dan tidak mungkin pikiran manusia itu mencerna Allah. Dan Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sangat sulit untuk meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang dulu tentang Mesias dan sebagainya, kemudian mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya gini, kamu sudah bersama-sama dengan aku, kamu sudah melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, itulah pekerjaan Bapa. Setidaknya kamu percaya bahwa itu pekerjaan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam terjemahan yang lain dia mengatakan seperti ini. Atau pada akhirnya, akhir dari pemikiran kamu yang tidak bisa mencerna apa yang aku katakan ini, percayalah terhadap bukti-bukti dari keajaiban-keajaiban yang sudah aku buat di hadapan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menekankan dengan tegas bahwa Dia adalah Allah. Dan Tuhan Yesus berkata selanjutnya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah ini yang harus kita mengerti dengan jelas. Perkataan-perkataan Yesus menunjukkan kesatuan Allah Bapa dan Allah Anak. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menerima Yesus adalah Allah, berarti kita tidak akan mungkin sampai ke rumah Bapa. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Allah, maka kita tidak akan mungkin diselamatkan. Kalau kita hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saja, yang mampu menyelamatkan kita, berarti kita sedang memperalat Yesus. Dan saya yakin ketika kita memperalat Yesus, kita tidak mungkin selamat. Sebaliknya, Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, iman Kristen dengan tegas menyatakan Yesus adalah Allah dan juru selamat yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu Saudara, di antara kita, kalau masih ada keraguan, berdoa kepada Dia. Minta pengertian Allah. Pengertian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita masih ragu, Yesus itu bukan Allah. Saya yakin itu bukan iman Kristen. Iman Kristen mengakui Yesus adalah Allah. Ini ditekankan karena banyak sekali bermunculan konsep-konsep yang menolak Yesus sebagai Allah. Padahal Yesus sendiri menyatakan dengan jelas. Bapak Ibu Saudara, dasar iman kita ini harus betul-betul teguh. Kalau kita membangun dasar iman kita di dasar yang salah, maka kita akan membangun gedung yang salah. Yang tidak baik.
Tapi kalau dasar kita ini teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Allah, Bapa dan Yesus adalah satu, maka kita akan membangun satu bangunan yang sangat teguh. Karena dasar kita yang teguh. Nah, dari dasar itulah kita bisa meyakini janji Tuhan Yesus yang mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam situasi sulit apapun, kita akan tahu janji Yesus itu ya dan amin. Janganlah gelisah hatimu. Kita kembali melihat kata janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu, janganlah gelisah. Gelisah ini mengarah kepada sesuatu yang mengacaukan pikiran kita, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita berpikir apa yang terjadi dengan masa depan saya. Yang membuat kita berpikir bagaimana hidup saya, siapa yang menjamin hidup saya. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini, saya tanyakan. Kalau saya tanya, apakah kita pernah gelisah? Tentunya jawabannya semua ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah gelisah. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus selalu mengatakan jangan gelisah, jangan khawatir akan hari esok. Tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi kenyataannya, seringkali kita menjadi gelisah. Kita menjadi patah semangat. Freud mengatakan bahwa gelisah itu terjadi karena ada kecemasan tentang kenyataan yang akan dihadapi. Betul. Ini satu pernyataan yang benar. Jadi kita punya kecemasan karena ada bahaya atau sesuatu yang tidak pasti di sekeliling kita. Seperti mungkin sekarang ini dalam wabah COVID-19 ini sesuatu yang tidak pasti di sekeliling kita. Dan itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekhawatiran, ketidaktenangan. Hal-hal yang mengacaukan pikiran kita dengan berbagai macam hal. Dan itu membuat kita takut kehilangan. Itu yang Freud katakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya mengapa kita menjadi gelisah? Sesungguhnya orang yang menjadi gelisah, orang yang menjadi tidak tenang adalah orang yang paling pertama sekali adalah karena kita tidak punya kepastian, adanya ketidakpastian dalam diri kita. Dan itu tentunya kita alami bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan dalam hidup kita. Kalau dibilang ada peramal mengatakan gini, omong kosong. Semua itu adalah penipu. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kita tahu, Tuhan tahu kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Karena itu ketidakpastian yang ada dalam diri kita membuat kita gelisah. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya supaya kegelisahan itu bisa teratasi. Nah, bagaimana supaya gelisah itu bisa teratasi? Bapak Ibu, kuncinya hanya satu. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1. Percayalah pada Yesus. Percaya pada Yesus. Percaya bukan sekedar mengatakan, ya saya percaya Yesus sanggup mengubah hidup saya. Ya saya percaya Yesus sanggup untuk memulihkan saya. Saya percaya Yesus sanggup untuk menjaga saya. Tidak hanya sekedar perkataan seperti itu. Tapi betul-betul iman yang dalam hati yang mengatakan bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang berkuasa atas hidup saya. Dan yang paling penting adalah ketika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya punya hidup kekal. Ayat yang kedua, rumah Bapa. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita percaya kepada Yesus? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak tahu siapa Yesus? Bagaimana kita tahu tentang Yesus kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan. Suatu ketika saya mengambil satu ilustrasi dari pendeta Eddie Vanzes. Suatu ketika ada seorang anak, dia melihat bapaknya sedang membaca koran. Setiap pagi bapaknya bangun tidur, kemudian ada kopi, kemudian membaca koran. Dia datang, anak kecil ini baru umur 6 tahun, 5 tahun, 5-6 tahun.
Dia datang kepada bapaknya dan dia katakan kepada bapaknya, "Pak, kenapa Bapak tiap hari baca koran? Lebih baik Bapak baca Alkitab, Bible." Kemudian bapaknya katakan, "Oh, kalau baca Alkitab ada, Nak. Tapi memang tiap pagi Bapak baca koran supaya bisa lihat berita dan sebagainya." Kemudian dia katakan kepada bapaknya, "Bapak tahu nggak apa arti Bible? Apa arti dari Bible?" Bapaknya katakan kepada dia, "Kalau arti Bible sebenarnya luas, Nak. Kita bisa punya pengertian yang banyak tentang Bible. Bible itu adalah firman Allah dan sebagainya. Nanti kita tanya aja kepada Pak Pendeta." Kemudian si anak kecil ini dengan manjanya dia loncat ke pangkuan papanya, kemudian dia katakan, "Pak, saya tahu arti Bible." Bapaknya karena begitu menyayangi dia, bapaknya taruh koran di samping, kemudian mendengarkan perkataan dia. "Emang benar kamu tahu arti Bible?" Dia katakan, "Oh, saya tahu dan saya yakin pasti pengertian saya ini benar." Kemudian bapaknya katakan, "Coba kamu katakan apa arti dari Bible." Kemudian dia katakan seperti ini. Bapak dengar baik-baik ya. Bible adalah basic information before leaving earth. Bapaknya kaget. Bible atau Alkitab itu B-nya basic, I-nya information, B-nya itu before, L itu living, E-nya itu earth. Jadi basic information before leaving earth. Informasi dasar sebelum meninggalkan dunia. Wah, bapaknya sangat senang. Dan bapaknya katakan, "Benar. Ini adalah informasi sebelum kita meninggalkan dunia." Dan bapaknya katakan, "Kamu hebat, kita harus sering-sering membaca Alkitab." Ini yang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mau percaya kepada Yesus, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjelaskan semuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa jangan gelisah hatimu, di situ firman Tuhan memberikan janji-janji penghiburan yang luar biasa. Di saat kita letih lesu, firman Tuhan mengatakan apa? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ketika kita berada di dalam kondisi yang terpuruk dan sulit untuk berdoa, 1 Tesalonika mengatakan, tetaplah berdoa. Ketika kita merasa bahwa hari-hari yang kita lewati sangat sulit, pencobaan yang kita alami sangat sulit. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mengatasi segala kegelisahan kita. Kita punya banyak masalah. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan kesehatan kita. Hal-hal lain yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita stres, yang membuat kita sulit untuk berkonsentrasi. Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Janji jangan gelisah hatimu ini punya dua pesan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu gelisah? Karena kita punya kepastian hidup yang kekal. 14 ayat 2 tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya satu kekekalan yang pasti, yaitu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kemarin kami pergi ke rumah duka, rumah sosial. Ada satu pendeta Liu mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus terus mengingat bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. Benar Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mengingat bahwa kita adalah pendatang. Kita bukan milik dunia ini. Ketika kita dipercayakan hidup di dunia ini, berarti kita harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tapi kita tidak harus menjadi orang-orang dunia. Karena kita adalah pendatang. Satu kali kelak, Tuhan akan membawa kita kembali ke sorga. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Jangan biarkan kegelisahan itu membuat hidup kita tidak tentram. Jangan biarkan kegelisahan itu membuat kedamaian kita hilang. Karena Tuhan punya janji yang kekal. Apapun yang terjadi dengan hidup kita di dunia ini, kita punya hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara, murid-murid ketika mendengarkan perkataan Yesus, jangan gelisah ini. Mereka setelah Yesus meninggalkan mereka, mereka mengalami itu. Berhadapan dengan maut pun mereka tidak gelisah. Mereka tetap maju dan memberitakan firman Tuhan. Karena mereka mengalami Yesus. Itu yang pertama. Janji jangan gelisah. Pesan yang kedua dari janji jangan gelisah, yaitu kita punya kepastian bahwa kita selama hidup di dunia ini, kita disertai oleh Roh Kudus. Dalam pasal-pasal berikutnya, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup, menghadapi tantangan dunia ini. Gelisah boleh ada, tapi gelisah tidak boleh menghilangkan sukacita kita. Karena apa? Yakinlah, pastikan dirimu bahwa Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita hidup. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, selama kamu di dunia, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku, bahkan yang lebih besar. Artinya dengan Roh Kudus itu, kita melakukan apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Jadi orang Kristen ketika percaya kepada Yesus, menerima janji Yesus, jangan gelisah menghadapi tantangan hidup ini, tidak hanya duduk diam dan berpangku tangan, tapi harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Beberapa hari lalu kita kan sering menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Beberapa hari lalu pendeta yang menciptakan lagu ini sudah dipanggil pulang. Dia sudah selesai mengerjakan tugasnya di dunia ini dan dia sudah dipanggil pulang. Tidak ada lagi kegelisahan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Kita masih punya tugas yang besar. Jangan biarkan kegelisahan yang ada membuat kita tidak mampu mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Percaya pada Yesus merupakan sarana yang luar biasa baik untuk menghilangkan atau menjauhkan kegelisahan hati kita. Makanya firman Tuhan sering katakan, hati yang gembira adalah obat. Karena kegelisahan itu hanya menimbulkan masalah dalam hidup kita. Ketika kita gelisah, adrenalin kita naik, kemudian kita bisa marah, kita bisa tidak tenang, kita tidak bisa tidur, kita kemudian stres, kemudian kita tidak bisa berpikir jalan keluar apa yang harus kita ambil dan sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan mau memulihkan kita dengan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan mengalami Yesus dalam hidupmu. Engkau akan mengatasi segala kegelisahanmu. Karena engkau punya janji yang pasti bahwa janji hidup kekal itu akan engkau terima. Dan ketika engkau masih diizinkan Tuhan berada di dunia ini, dalam kondisi apapun, Roh Kudus Tuhan memimpin engkau di dalam kehidupanmu. Itu yang terpenting, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu saya sangat bersyukur ya. Sebagai orang Kristen saya sangat bersyukur. Orang lain yang belum mengenal Tuhan, mereka mungkin bisa belajar tentang psikologi, ilmu psikologi, menenangkan pikiran dan sebagainya. Tapi sesungguhnya semua itu tidak menolong. Tapi orang Kristen punya Alkitab. Ketika kita berada dalam kegalauan, kita baca firman Tuhan, maka kita dapat ketenangan dari Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu kita. Saya punya satu kebiasaan dari dulu, ketika saya berada dalam masalah, dalam pergumulan, dalam situasi-situasi berat, hal-hal pertama yang saya lakukan itu saya biasa ngobrol sama Tuhan seperti lagi ngobrol biasa gitu ya. Saya ngobrol, baik dalam hati maupun kalau di tempat ini kayak ngomong biasa seperti itu. Kemudian saya biasanya ambil gitar, kemudian saya nyanyi lagu-lagu rohani.
Dari dulu seperti itu, saya biasa lakukan seperti itu kalau sudah penat sekali pikiran dan sebagainya. Dan itu sangat menolong saya membaca firman Tuhan dan itu sangat menolong saya. Dan itu saya alami, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan teori, tetapi saya alami sendiri. Janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau jangan gelisah, hentikan kegelisahanmu, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus pasti memberikan damai sejahtera dan sukacita kepadamu. Itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Tergantung dari kita. Apakah kita mau membuka hati kita untuk datang kepada Yesus atau tidak? Karena banyak orang ketika menerima janji Yesus ini mereka masih 50-50. Artinya gini, mereka masih 50% percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan dan menghentikan kegelisahan itu atau tetap memberikan damai sejahtera. Tapi ada juga orang yang masih condong ke dunia. Dan terus memikirkan secara logika, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Betul, kita harus memakai logika kita untuk menganalisa situasi, sangat betul. Tetapi saudara, tanpa Yesus, logika itu tidak akan ada pengaruhnya. Justru membuat kita semakin tertekan, karena kita mementingkan, kalau ini terjadi pasti begini, kalau ini terjadi pasti begini. Tapi kalau kita sudah tahu seperti itu, dan kita katakan, Tuhan Yesus, walaupun itu akan terjadi, saya menyerahkan hidup saya kepadamu. Saya yakin kita akan memperoleh damai sejahtera. Dan itu yang dibutuhkan oleh setiap kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia hanya memberikan damai sejahtera yang palsu. Tapi damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus kepada kita. Itu ya dan amin. Biarlah bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup lebih bergantung pada Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan, tapi ada Yesus. Seperti tadi yang dikatakan di dalam video sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara. Jika kamu tahu Yesus, kamu tidak sendiri. If you know Jesus, you are not alone. If you know Jesus, you are not alone. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat saat ini. Ada banyak sekali anak-anak-Mu yang bergumul dengan kondisi saat ini, Tuhan. Kalau kami memakai logika kami melihat mungkin tidak ada titik terang. Tapi kami percaya sungguh Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada titik terang. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami percaya di tengah-tengah kegelisahan kami, ketakutan kami. Kami punya Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk memimpin kami di dalam kedamaian. Karena itu ya Bapa di surga, tolong kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tolong kami untuk terus mendengar firman Tuhan. Dan percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau mengatakan jangan gelisah dan kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan gelisah. Karena Roh Kudus Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan kami percaya akan kuasa-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu. Dan kami harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami harus menyatakan bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami harus menyatakan kepada semua orang bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tahu seluk-beluk isi hati kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu teguhkan hati kami, teguhkan iman kami, supaya kami tidak ragu akan kuasa-Mu. Teguhkan kami, supaya kami berani
dengan hati yang teguh mengatakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah juru selamat kami. Dan kami punya jaminan keselamatan di dalam Engkau. Kami punya kekuatan di dalam Engkau. Kami punya damai sejahtera di dalam Engkau yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu ya Bapa. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Guru Injil Henriensi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau kita betul-betul tahu dia yang mengatakan kepada kita, jangan gelisah hatimu. Siapakah dia? Saya percaya saudara tidak akan pernah gelisah lagi. Walaupun mengalami begitu banyak persoalan. Dan ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Entien Celu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama Entien Celu. Ni是我的主，引我走正义路，高山或低谷。都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定心，这一生都是祝福。Katakan lagi, 你是我的主，你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定心，这一生都是祝福，一步又一步。这是恩典之路，你爱，你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手，牵引我走这人生路。Katakan lagi, 你是我的主， Dia adalah Tuhan kita. 你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我。永远不变定心，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱，你手，将我紧紧抓住，一步又一步。这是盼望之路，你爱，你手，牵引我走这人。Katakan 一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手，牵引我走这人
你爱你手，你爱你手，牵引我走这人生路。Mari kita berdoa doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, penghiburan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus, itulah yang menghibur saudara sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父。Amin. Silakan duduk saat teduh. Sebentar kita akan mendengarkan warta dari Guru Injil Henry Yensi.